Selamat hari Sabat bagi kita semua. Hari ini saya membawakan khotbah dengan judul rentang. Rentang itu apa sih? Jadi rentang sendiri itu artinya tuh jarak dari titik terjauh dengan titik awal. Hari ini di hari Sabat yang Bapa Tuhan kita kuduskan, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk menelisik rentang jarak antara hati, pikiran, tubuh kita dengan apa yang telah Bapa rancangkan bagi kita dari semula. Beberapa ada yang masih kuliah atau ada yang sudah lulus dulunya sebelumnya pernah belajar IPA. Jadi dalam IPA terutama fisika, jarak sendiri itu didapatkan dari perkalian antara kecepatan dan waktu. Saya nggak mau bahas tentang fisikanya, tapi jarak sendiri itu kan tadi adalah perkalian antara kecepatan dengan waktu. Di mana jarak semakin besar jika kecepatan dan waktu semakin besar. Dalam iman kita, bahwa semakin cepat kita berlari dari hadirat Tuhan, semakin banyak waktu yang kita habiskan sia-sia, di mana hidup kita bukan untuk memuliakan nama Tuhan, yang terjadi adalah jarak atau rentang antara kita dengan Tuhan itu semakin besar. Kenapa? Karena tubuh kita, daging kita ini seringkali ingin menyukakan tubuh jasmani kita. Kita cenderung lebih suka menghabiskan waktu untuk mengistirahatkan tubuh kita dengan tidur, bermalas-malasan, kalau mau senang berpesta pora, dengan cara kita memandang dunia. Dan itu berbeda dengan roh kita yang penurut. Dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena hal itulah, seringkali kita dengan Bapa itu semakin menjauh. Karena kita itu nggak mendekat padanya. Kita tidak memberikan waktu kita untuk memuji dan menyembah Dia yang adalah Tuhan kita. Jika kita mau mengurangi kecepatan kita untuk dunia, kita mengurangi kecepatan kita untuk mengejar kemewahan dan cita-cita dunia yang ada di pikiran kita, jika kita mengurangi waktu untuk bersenang di dunia, karena kita mungkin merasa letih dengan apa yang terjadi sehingga kita berlari, membuang-buang waktu kita untuk dunia. Kalau kita mengurangi hal itu, maka rentang kita dengan Bapa akan diperpendek. Kita akan semakin dekat jaraknya dengan Tuhan kita. Saya ingin mengambil salah satu contoh dari Alkitab, yaitu Nabi Yeremia. Dia adalah salah satu nabi yang tetap bersyukur walau di dalam kesusahan. Dia tidak patah semangat di dalam penderitaannya. Dia tetap berjalan dalam panggilan Elohim yang sejak semula telah Elohim tetapkan di dalam hidupnya, sekalipun bangsa Israel tidak percaya akan nubuat yang disampaikannya. Dalam Yeremia 12 ayat 1 sampai 4, isinya adalah keluhan Yeremia. Saya membacakannya. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan.
Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Mereka selalu memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi lain. Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Dari apa yang disampaikan oleh Yeremia, cara pandang kita akan dunia menentukan bagaimana cara kita untuk mendekat pada Elohim. Yeremia mengeluh, tapi lihat, dia datang ke hadapan Elohim dan tidak menggunakan cara pandang dunia. Dia menyatakan kepada Elohim isi hati dan pikirannya, bukan mencari pembelaan atau pelampiasan dari orang lain. Yeremia menyuarakan keinginan hatinya dengan kerendahan hati, bukan memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Sebab Yeremia tahu bahwa dia adalah Tuhan dan Yeremia adalah hamba. Dari situ, kita harus belajar bahwa kita itu nggak boleh menjadi Tuhan atas hidup kita, karena Tuhannya ya tetap Dia yang adalah Elohim kita. Berdoa ke hadapan tahta yang maha tinggi untuk setiap keluhan hati kita, tidak berlari mengejar apa yang dunia tawarkan, menyia-nyiakan waktu, sehingga malah memperlebar jarak antara kita dengan Tuhan kita, menjadikan rentang kita makin jauh. Sebab keintiman akan membawa kita untuk mengenali Tuhan. Dan Tuhan akan mengenali kita. Tuhan akan memberi perhatian lebih kepada orang yang sepenuh hati datang kepadanya dan memprioritaskan Dia, yang menaruh setiap keluh kesah, kesedihan, sukacita, dan membawa seluruh miliknya ke hadapannya. Dalam Yeremia 12 ayat 5-17, ini adalah jawaban Elohim atas keluhan yang diberikan oleh Yeremia. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan bekar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya, menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah
Kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang, melintasi seluruh bukit gundul di padang gurun. Sebab pedang mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain, tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya, mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Di awal Yeremia 12 ayat 5, Tuhan, Raja dan Bapa kita, menjelaskan kepada Yeremia bahwa dia memiliki rancangan yang lebih besar. Mengapa umat Tuhan itu harus berjuang? Mengapa kita diuji, kita dicobai, kita dididik agar kita tuh tahan dalam segala kondisi, dan terutama ketika kita akan menghadapi keadaan terburuk di hutan belantara, saat kanan kiri kita nggak kelihatan apa-apa, saat depan belakang kita gak ada tempat tujuan. Tuhan mau kita tahan dalam kondisi itu. Kita mampu untuk berjuang. Mengatasi hutan belantara itu tempatnya hewan-hewan buas. Kita mampu untuk menangani kondisi terburuk. Supaya kita mampu menaruh seluruh perhatian dan harapan kita itu bukan dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, saudara kita, sahabat kita bisa meninggalkan kita. Sehingga Tuhan mau, Elohim mau kita menaruh seluruh harapan kita hanya kepada Dia, Elohim kita. Bahkan ketika keluarga kita mungkin mengkhianati dan meninggalkan kita, Elohim mau bahwa kita melihat kalau orang-orang yang saat ini menganggap dirinya sukses itu dengan cara menginjak-injak hukum Tuhan. Tuhan mau kita percaya bahwa mereka akan mendapat balasannya itu dalam waktunya Tuhan. Mereka akan gagal dan tidak beruntung. Dan kita sebagai umat Tuhan harus menaruh percaya kepada Tuhan, Elohim kita, meskipun yang saat ini kita lihat adalah tidak sesuai dengan apa yang mungkin menjadi keinginan hati kita. Sebab Tuhan akan memberikan penghukuman kepada orang-orang fasik yang telah menghina, menghancurkan, dan merebut milik umatnya. Dan Tuhan akan memulihkan umatnya sebab Dia tidak pernah meninggalkan umatnya dalam perkabungan yang saat ini mungkin kita alami selama-lamanya. Sebab Dia adalah Tuhan yang sungguh amat baik,
Dia akan menyelamatkan orang-orang fasik yang bertobat dan berbalik dari segala kejahatannya. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia akan memulihkan orang-orang yang mau berjalan dalam hukum-Nya, yang mau kembali kepada hukum, ketetapan, dan perjanjian yang telah Elohim sampaikan dalam firman-Nya. Karena Tuhan kita, Elohim kita, dan Yeshua Mashiach putranya itu menginginkan bahwa dunia itu diselamatkan. Ia akan memberikan kasih karunia-Nya bagi orang-orang yang ingin menjadi umat-Nya. Namun, bagi yang tidak mau mendengarkan, yang menulikan telinganya, yang tetap mengejar akan apa yang ditawarkan dunia, kesukaan dan kecintaan tentang dunia, mereka akan dicabut dan dihancurkan. Bagaimana Yeremia mampu untuk berlari kepada Elohim dalam keluhannya dan tidak mengejar dunia? Dan luar biasanya adalah Elohim memberikan jawaban atas keluhan dari Yeremia. Itu adalah karena kedekatan Yeremia dengan Elohim. Itu merupakan proses dan tidak instan. Sebab Yeremia memilih untuk tetap dekat dengan titik awalnya, dimulainya ketika Elohim memanggilnya. Yeremia tidak membiarkan rentang antara dirinya dengan Elohim melebar, meski keadaannya tidak baik-baik saja. Yeremia memilih untuk menyatakan keluhannya kepada Elohim. Itu karena apa? Yeremia mengingat bagaimana Elohim memanggil dia dan mengutus dia sejak semula. Dalam Yeremia 1 ayat 4-10. Ini adalah firman yang sangat manis menurut saya. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Elohim, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menang. Yeremia mengenali panggilan Elohim di dalam hidupnya dan tidak melupakannya. Yeremia tahu, menyadari bahwa dia dipilih dan dipanggil oleh Elohim bukan karena tergesa-gesa, bukan karena Elohim asal pilih, tapi karena Elohim mengenal dia dan membentuk dia dalam kandungan ibunya, memberikan perhatian lebih, bahkan memberikan waktu untuk membentuk kita masing-masing, mengenali kita, nama kita, untuk menetapkan sebuah rancangan besar atas kehidupan Yeremia dan juga kita. Ada amin. Dan ketika Yeremia dipanggil, dia menyatakan kekurangannya kepada Tuhan. Dan Tuhan, Elohim, memberikan pengajaran dan kasih karunia-Nya agar Yeremia tetap dapat menjalankan tugasnya. Tugas yang telah Elohim rancangkan di dalam hidup Yeremia. Elohim tidak asal memilih dan tidak asal kan memerintahkan. Elohim memberikan kekuatan,
memberikan janji, memberikan kuasa. Dan itu dibuktikan ketika Elohim memberikan kuasa kepada Yeremia untuk mengerjakan rancangan Elohim atas hidupnya. Di ayat yang ke-10, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia bilang bahwa dia nggak bisa bicara, tapi Elohim memberikan janji bahwa akan menaruh firman-Nya ke dalam mulut Yeremia. Dan ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan untuk dan atas kerajaan-kerajaan dan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini adalah janji dan kuasa yang Elohim berikan kepada Yeremia untuk melakukan tugas kenabiannya. Seperti Yeremia, mari kita semua jadikan Tuhan Elohim sebagai prioritas hidup. Tidak berlari dalam tugas panggilan yang telah Elohim tetapkan dalam hidup kita. Tidak membuang-buang waktu untuk kesenangan dunia. Namun kita tetap mengingat panggilan Elohim yang telah ditetapkan oleh Elohim kita. Bahkan sejak di dalam kandungan ibu kita. Mari kita memulai langkah iman. Mengurangi kecepatan kita untuk mengejar apa yang ditawarkan dunia. Karena kita harus ingat di awal bahwa daging kita lemah. Jadi kita harus mengurangi kecepatan. Di awal, mengurangi waktu kita untuk bersenang-senang dunia. Mulai membaca firman, membaca hukum Tuhan, hukum Taurat. Mulai mendengarkan Shema pagi dan malam hari, pagi dan petang. Kalau baca firman belum bisa 5 bab, 1 bab dulu. Kedisiplinan itu penting. Kenapa? Supaya jarak kita, rentang kita dengan ketetapan awal yang telah Elohim rancangkan dalam hidup kita itu semakin kecil, semakin pendek, semakin sempit. Sampai kita sepenuhnya sungguh-sungguh ada di dalam Dia, itu di titik awal. Di dalam Dia, kita di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Dalam perintah ke-7, hukum Taurat, itu mengasihi Elohim. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jangan mengasihi Elohim hanya di bibir aja. Jangan mengasihi Elohim cuma dipendam dalam hati, tapi tidak melakukan firman-Nya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan itu berarti seluruh tubuh kita, seluruh pikiran kita, dan seluruh apa yang ada di dalam hati kita itu prioritas kita Elohim. Tapi memulainya, kita perlu langkah iman. Kita perlu memperpendek, mengurangi kecepatan kita untuk berlari mengejar dunia dan membuang-buang waktu kita untuk bersenang-senang. Perintah ke-10 dalam hukum Taurat, meneladani kebaikan Elohim dan jalannya yang benar. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita, kalau mau menjadi umat-Nya yang kudus, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita tuh harus berpegang dalam perintah-Nya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bukan sekedar omong doang. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita perlu melakukan tindakan iman. Bukan hanya bicara aja. Dalam perintah ke-13 hukum Taurat, bersatu dengan orang yang mengenalnya. Dalam Ulangan 10 ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersungguh.
berada dalam komunitas di mana hidup di dalam orang-orang yang hidup dalam hukum Tuhan, yang melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan mau kita tetap berada dalam supaya kita tuh tidak tertarik dengan apa yang dunia tawarkan. Apa yang dunia berikan kepada kita. Saya sebelum mengakhiri khotbah, saya ingin bersaksi bahwa baru ini saya sebenarnya di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Isinya tuh saya ingin mengeluh. Bukan isinya ya, saya sudah mengeluh. Saya mengeluh kepada saudara kita. Saya bercerita bagaimana rasanya berat apa yang saya alami. Saya tuh lari. Saya seneng. Saya mulai mengurangi intensitas saya dalam baca firman. Ini adalah kisah nyata saya yang baru saya alami. Saya lebih banyak nonton drama Korea daripada memuji dan menyembah. Saya nggak baca firman loh. Alasan saya udah SMA. Sampai saya tuh nggak tahan. Akhirnya saya bercerita, saya nge-share kepribadian kepada saudara kita Mbak Ana Maria. Gimana sepertinya kepribadian saya secara psikologi. Dan ketika saya bercerita, Mbak Ana itu memberikan harapan kepada saya. Dia memberikan semangat bahwa apa yang saya alami adalah sebuah proses yang Elohim berikan di dalam hidup saya. Dan kalau saya lari, Elohim akan proses masalah yang sama. Jadi saya harus berhasil dalam proses yang Elohim berikan supaya saya selesai dalam masalah ini. Supaya saya tidak merasakan kesakitan berbeban berat lagi. Setelah saya cerita dengan beberapa sharean, saya tutup HP saya, drakor saya, nggak saya hapus ya, belum mampu. Tapi saya mengurangi di sana, saya langsung buka firman, saya baca Alkitab yang tertunda, saya baca firman, walaupun ngantuk, saya paksa. Saya baca hukum Taurat. Saya yang malas bangun pagi, karena pikirannya udah bangun pagi mandi. Saya bangun pagi, saya dengerin sema, saya dengerin lagu pujian, saya baca firman. Walaupun hanya beberapa ayat. Sakit sekali. Sakit sekali. Kalau dibilang, saya tuh udah melebar nih rentangnya sama Bapak. Tapi Bapak tarik. Caranya yaitu, ketika saya lihat bagaimana Yeremia, dia mengeluh itu kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Siapa sih nggak rindu? Siapa sih nggak mau Tuhan mendengarkan keluhannya? Kalau Tuhan pasti mendengarkan keluhan. Tapi Tuhan menjawab dan kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan bahkan dalam keluhan kita. So sweet kan? Saya mau kita semua mengalami hal itu. Saya jadi keinget deh, setelah saya berikan kesaksian, mari boleh ya kita nyanyiin lagu Ujilah Aku. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi saat penyembahan itu, Ujilah Aku. Ketika kita diuji, ketika kita diuji. Kalau lagu Ujilah Aku ini artinya kita yang minta diuji sama Tuhan. Karena kita mau naik level. Karena kita mau mengalami apa yang dialami.
Jadi kita diuji, dicobai oleh dunia, oleh Bapa kita, Elohim kita. Ketika kita dididik dan dihukum, kita harus menyanyikan hosana ya. Jangan lupa untuk memuji Bapa kita. Dan di akhir, di Yesaya 6 ayat 8, saya ingin kita semua menyahut yang terakhir. Masing-masing dari kita menyatakan dengan iman. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mau mengutus kita kemanapun kita pergi, kita akan say, ini aku, utuslah aku. Dan Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ayo kita semua nyahut ya. Ini aku, utuslah aku. Yang khotbah saya hari ini, selanjutnya saya akan berikan kepada worship leader